Salam jumpa dengan Pantai Costa Pos. Saudara, saat ini kami sedang berada di atas kapal feri penyeberangan dari Merak, Tangerang ke pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan dalam beberapa menit ke depan, feri ini akan berlabuh di pelabuhan Bakahuni. Dan saudara, keberadaan kami dalam perjalanan menuju ke kota Lampung dalam rangka sebuah peliputan di mana GPDI di Provinsi Lampung akan menggelar sebuah acara musyawarah daerah yang akan berlangsung pada besok hari, dan musyawarah tersebut langsung dipimpin oleh pimpinan gereja Majelis Pusat Gereja Pantai Costa di Indonesia. Saudara, seperti apa jalannya musda yang akan berlangsung pada besok hari? Ikuti liputan Pantai Costa Pos. Saudara, saat ini Pantai Costa Pos sudah berada di lokasi pelaksanaan musda GPDI Provinsi Lampung dan musyawarah daerah Gereja Pantai Costa di Indonesia dilaksanakan di sebuah hotel Imersia. Seperti apa kegiatan yang akan berlangsung? Ikuti penelusuran Pantai Costa Pos. Kuda Galung dan Bang Abian satu. Saya melihat beliau masih muda. Kita berdoa supaya tahun depan jenderal. Ini kita berdoa loh. Bisa hadir begini luar biasa loh ini. Dia kan dia kirim pasukan apa jadi dua ini, pasukan kakak, pasukan terbang, pasukan apa, siap membantu saudara saya. Kita aman di tempat ini. Tuhan. Juga kepada yang kami kasihi Pembimas Kristen Provinsi Lampung dan juga anggota DPR Lampung, yaitu Bapak Pendeta bukan pendeta. Pendeta nanti. Anggota DPR yang ditulis ini Bapak Pandi Chandra, sarjana ekonomi. Mohon maaf, saya kan sih PLTJ sana. Aku orang baru di Lampung, walaupun 3 bulan tapi dapat diterima. Puji Tuhan. Dan juga para hamba Tuhan yang sehati sepikir dengan kita. Dan saya baru katakan, kita semua hadirin oleh kemurahan Tuhan. Dan tema kita ini sebenarnya wajib dimiliki semua hamba Tuhan di Lampung dan di Indonesia. Temanya kan luar biasa ini. Ya, dikatakan menjadi jemaat GPDI berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia. Karakter Kristus itu artinya menurut, patuh, tidak dendam, dan selalu menjunjung tinggi ADART kita. Baik, salam sejahtera dalam kasih Kristus, puji syukur dan berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kita. Musyawarah daerah merupakan agenda 5 tahun yang diselenggarakan menurut ADART kita yang berlaku di seluruh Indonesia. Musda merupakan wadah bagi kita untuk mempererat, mempersekutukan, bersatu, beribadah bersama-sama,
membentuk program yang akan datang ke depan. Harusnya kita menyatu di Lampung ini untuk membangun satu gereja kita, gereja yang kuat, kokoh di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam musda ini kita akan menilai nanti laporan pertanggungjawaban dari masjid daerah, walaupun 3 bulan saya akan bertanggungjawabkan nanti, dan menetapkan program kerja 5 tahun ke depan, memilih dan melantik ketua MD dan pengurus lengkap. Sebagai PLT GPD Lampung, saya berharap musda ini dapat menghasilkan ketua MD dan pengurus yang benar-benar memperhatikan perkembangan pekerjaan Tuhan, serta dapat bersinergi dengan pemerintah, serta bekerjasama dengan majelis pusat dan juga hamba Tuhan yang ada di wilayah Lampung. Kalau toh sekarang ada sebagian yang belum bergabung, MD yang baru rangkul dengan baik. Tuhan juga memberikan pengampunan, tapi dengan syarat harus ada fakta integritas supaya mereka benar-benar mau bekerja sama membangun Lampung ini. Ada harapan, ada doa dan keyakinan yang kita harapkan pada musda ini, dan biarkannya dukungan dan sukses acara musda yang berlangsung selama 2 hari ini dengan menjaga ketertiban dan kepatuhan sesuai tata tertib yang sudah dibuat. Kita nanti ikuti tata tertib. Tadi pun, karena tadi sudah disampaikan dengan PLT Majelis GPD Lampung, Pendeta Berkat Panggabean, jadi tidak ada salahnya di kesempatan ini saya nyampaikan salam Horas. Yang terhormat pimpinan Majelis Pusat GPDI, Bapak Pembimas Kristen Provinsi Lampung, anggota Dewan DPRD Kota Bandar Lampung. Saya coba kutip di sini dari Pak Pendeta Berkat nih. Bapak Pendeta Prof. Karel Siletonga, PLT Majelis Daerah Lampung yang kita banggakan dan kita cintai bersama, Bapak Pendeta Berkat Panggabean, Ketua Panitia Pendeta Usung Wolosendo, dan seluruh panitia pelaksanaan Musda GPDI ke-11 tahun 2022, dan kepada yang kami hormati tentunya seluruh hamba-hamba Tuhan GPDI Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Baik atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan musyawarah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia tahun 2022 Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Hotel Emersia Bandar Lampung ini. Dalam kesempatan ini saya atas nama Bapak Kapolda Lampung mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Kapolda Lampung berhalangan hadir, mengingat ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan terkait kunjungan kerja, dan besok juga persiapan untuk pengamanan pemilihan kepala kampung, kakam atau kades di wilayah Lampung Tengah, sehingga kegiatan ini diwakilkan kepada saya selaku Direktur Reserse Kriminal Umum. Mungkin perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan juga, selaku Kombes Pol Renol Tagalung.
namun dengan tidak mengurangi rasa syukur dan hormat, Bapak Kapolda Lampung mengapresiasi kepada seluruh panitia dan pengurus daerah GPDI Provinsi Lampung atas dapat terselenggaranya acara Musda ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, sebagai orang percaya, kita harus terus menghadirkan konsep karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam aspek berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, terlebih dalam bergereja. Dalam kesempatan ini, Bapak Kapolda berpesan kepada kita semua, sebagai umat Kristiani, kita harus dapat memberikan warna tersendiri dalam setiap aktivitas kita, agar konsep atau sosok tubuh Kristus sungguh-sungguh nampak dan dapat dilihat serta dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dapat kita perlihatkan melalui hal-hal dalam keseharian kita saat ini yang masih belum terlepas dari belenggu COVID-19. Kita semua menyadari bahwa tugas berat kita dalam mengatasi pandemi COVID-19 masih terus diharapkan, sehingga kita masih harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini, marilah kita mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar memahami, mendukung, dan mematuhi semua peraturan dan himbauan mengenai protokol kesehatan terkait vaksinasi COVID-19 yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan sila kedua dan sila ketiga dari Pancasila. Melaksanakan vaksinasi serta menerapkan protokol kesehatan adalah wujud pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Tentunya untuk melindungi orang lain, termasuk diri kita dan keluarga dari serangan wabah penyakit yang mematikan. Dan langkah itu tidak akan mencukupi bila mana vaksinasi belum mencapai 182 juta atau 70% dari jumlah penduduk Indonesia, sebagaimana Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada kita semua, agar terciptanya herd immunity demi membangun dan meraih cita-cita Indonesia maju dengan bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Kita ketahui bersama, berdasarkan data COVID-19, Satgas COVID-19, tepatnya di Oktober 2021, Provinsi Lampung ini termasuk yang paling rendah vaksinasinya. Sementara tingkat fatality rate, tingkat kematian itu termasuk yang tertinggi. Ini menjadi catatan kita bersama. Tentunya kalau tadi disampaikan muda, kami juga berharap para orang tua kami, amang inang sekalian, tetap sehat, panjang umur untuk dapat terus mendoakan kami yang mudah-mudah. Kira-kira itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam berorganisasi kita semua menyadari bahwa dinamika organisasi sangatlah dinamis. Mengikuti dinamika dan situasi yang sedang berlangsung dan berkembang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, serta bergereja
Secara umum, bahwasannya kondisi situasi Kamtipmas di Lampung saat ini aman dan kondusif. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur karena kita tetap dapat melaksanakan acara pembukaan musyawarah daerah Gereja Pantekosta di Indonesia saat ini yang dilaksanakan di Bandar Lampung. Terkait hal tersebut, Bapak Kapolda menitipkan 3 pesan untuk disampaikan kepada kita semua, yaitu yang pertama, agar kita semua tidak anti diskusi, karena diskusi merupakan salah satu cara untuk mencapai mufakat. Kedua, kita juga harus mengakui serta menyadari bahwa perkembangan kemajuan dunia digital saat ini tidak terelakkan, termasuk dalam kehidupan bergereja, sehingga teknologi harus menjadi bagian dari hidup kita. Tentunya kalau dulu disampaikan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Waspada terkait berita-berita hoax atau berita-berita bohong yang perlu dikonfirmasi, sehingga jangan kita yang ikut serta bahkan meneruskan berita-berita bohong tersebut. Yang ketiga, demikian juga dalam pemilihan kepengurusan untuk periode yang akan datang, agar dapat memilih yang memiliki kredibilitas sebagai representatif Kristus di dunia, sebagai wujud yang dapat membawa kemajuan dan kebaikan bagi GPDI maupun khalayak umum. Sebagai penutup, marilah kita semua untuk tetap semangat dan terus berkarya bagi bangsa dan negara. Jangan lalai untuk selalu menerapkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat. Jadilah pelopor dan penggerak hidup sehat bagi masyarakat. Demikian sambutan Bapak Kapolda Lampung. Haleluya, puji Tuhan. Masih dalam suasana Musda GPDI Provinsi Lampung dan berada di ruangan VIP Hotel Emersia. Saya ingin mewawancarai salah satu tokoh gereja Majelis Pusat GPDI yang hadir di Musda dan sangat berpengaruh penting yang terkait dengan Musda ini bisa berlangsung karena oleh beliau Musda ini melalui Pak Kapolda bisa mengeluarkan izin sehingga Musda ini terlaksana dengan baik. Dan ada bersama dengan saya Pendeta Profesor Dr. Karel Silitonga. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi. Saya ingin minta komentar terkait dengan dengar-dengar peran Profesor Dr. Karel Silitonga ini dengan perizinan sangat ini sekali nyata. Itu boleh diceritakan bagaimana ceritanya ketemu Polda? Oh iya, baik. Musda GPDI Lampung sebenarnya dilaksanakan bulan Juli, namun karena ada kendala secara organisasi, lalu MD yang lama itu dibekukan. Kemudian Majelis Pusat menunjuk Pendeta Berkat Panggabean sebagai Ketua PLT dan Pendeta Enggar sebagai Sekretaris. Lalu mereka ini membentuk panitia Musda. Sesuai dengan arahan dari Ketua Umum, rencana akan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Lalu mereka juga membentuk panitia nominasi, membentuk panitia pelaksana, kemudian mereka harus dapat izin dari pihak kepolisian.
Nah, ketika mereka konsultasi dengan saya, lalu mereka katakan bahwa mereka sudah dapat izin rekomendasi dari Polsek, lalu ke Polres. Namun di Polres menurut informasi yang saya terima ada yang menghalang-halangi lah begitu. Oh, ada kelompok tertentu yang Kira-kira begitu. menghalangi agar tidak bisa dapat izin gitu Tidak bisa maksudnya. dapat izin. Lalu mereka kontak ke saya di Jakarta. Nah, kemudian saya hubungi Pak Ketum, lalu lewat Sekum, Pak Ketum mengatakan kalau bisa jangan ke Polda dulu kalau tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau memang ada, silakan Pak Profesor ke Polda. Dan akhirnya saya datang. Saya kasihan juga lihat Pendeta Berkat Panggabean sampai badannya kurus begitu. Lalu saya bilang saya akan dampingi Bapak ke Lampung. Dan setelah mereka katakan masih tetap di Polres itu, kasatnya mengatakan sementara kami akan kerjakan tapi rekomendasinya nggak keluar. Lalu kami pulang. Setelah saya pulang, kemudian pada hari Rabu mereka katakan Pak Profesor harus datang ke Lampung. Sebelumnya kami sampaikan ke Direktur Kriminal Umum, tolong dibantu. Tetapi sampai hari Rabu pagi mereka belum dapat rekomendasi. Kemudian saya katakan ya tunggu dulu, saya akan hubungi dengan Bapak Kapolda dulu. Kebetulan Kapolda itu dulunya Wakapolda di Jawa Barat. Oke. Saya kenal sekali dengan beliau dan beliau juga satu letting dengan kemenangan saya. Itu Kapolda Papua Barat. Dan juga kemenangan saya Kepala BNP dari Polda di Sumatera Utara. Nah, oleh kemurahan Tuhan akhirnya saya kontaklah Kapoldanya. Lalu Kapolda mengatakan hari Jumat saya terima. Saya langsung terbang. Kemudian hari Jumat pagi saya ditelepon oleh ajudan dari Kapolda mengatakan bahwa kami diterima jam 10 pagi. Langsung saya sampaikan kepada panitia dan kepada PLT, kita berangkat hari ini juga ke Polda. Setelah ketemu dengan Kapolda, karena memang sebelumnya saya sudah kenal baik dengan beliau, lalu ada keperluan apa? Saya sampaikan seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa musda akan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 Agustus di Hotel Emersia. Beliau katakan, oh tempat kita ketemu kemarin, katanya. Saya bilang iya. Lalu apakah sudah diurus perizinannya? Nah, ini Itu masalahnya. kata Kapolda. kata Kapolda ya. Iya. Lalu saya sampaikan kepada Humas, Pak Humas tolong bicara dulu. Lalu akhirnya Humas menyampaikan bahwa sudah diupayakan rekomendasi dari Polres. Namun karena ini skupnya adalah provinsi, maka izin keramaian harus dikeluarkan oleh Polda. Namanya ini menyangkut Polresta dan Polres Kabupaten Kota. Lalu akhirnya datang Kapolda perintahkan ke Direktur Intelkam segera tindak lanjuti. Dan akhirnya selesai itu ya kita bincang-bincang, disampaikan oleh Kapolda, Pak Prof, insya Allah kalau saya tidak ada giat, tanggal 23 saya akan hadir. Puji Tuhan, akhirnya besoknya keluarlah itu perizinan dari Kapolda. Dan perizinan sudah keluar. Pada hari pelaksanaan, tanggal 23 itu Kapolda mengutus Komisaris Besar Polisi Reynold sebagai Direktur Kriminal Umum untuk, kebetulan beliau Kristen, menghadiri membuka secara resmi musyawarah daerah ke-11 DPD Provinsi Lampung dan sudah berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Kapolda. Jadi Pak Kapolda perintahkan izin dikeluarkan ya? Iya, betul. Haleluya. Yang mimpin ini adalah rekan-rekan saya di MP juga. Dan sebagaimana sudah ketahui, ketua MP kita itu memikul beban yang sangat berat dengan musda-musda ini. Masalah di mana? Ya, Pak, Sumatera Utara, masalah di Batam baru, gitu ya. Dan tentunya saya kita semua sebagai anggota MP, kita berusaha
meminimalisir keadaan, gitu ya. Sehingga pada pemilihan kali ini di Lampung kita ini aja, secara real sekarang ini kita sudah terbagi dua, ya, sudah bagi dua. Nah, kalau lagi pemilihan ini kemudian saya sebagai calon masuk lagi di separuh ini, nanti terbagi lagi di sini, kan gitu kan ceritanya kan. Nah, itu yang kami hindari, dan juga latar belakang pencalonan saya itu sebetulnya ini di fair aja kita ya, dan saya bicara sebagai pimpinan gereja juga dan sebagai hamba Tuhan itu yang utama. Bahwa pada tanggal 1 ada di handphone saya saudara kita ya telepon menanyakan tentang ada satu surat. Kemudian akhirnya dia ngomong begini, Brudan, kalau Brudan maju, suara saya akan berikan ke Brudan. Dia ngomong seperti itu. Mantap sekali. Tapi dia bilang, sebetulnya saya sudah tidak mau mencalonkan diri lagi, dan saya mau John. Jadi saya nggak bohong, ya. Saya mau John. Cuma saya berpikir kok kalau memang John itu yang ingin ditampilkan, kenapa harus oleh Panol? Ini apa ceritanya kan? Digugurkan. Wah, ini bagaimana ini ya? Nah, tapi sebagai pimpinan tentunya, oke, bagus. Tapi ternyata setelah tanggal 1 ditutup, ternyata pernyataan mereka bahwa tidak akan ikut musda, tidak akan menyetujui, pokoknya menolak, tidak mau ikut dan lain sebagainya. Dan tentunya kita sebagai pimpinan bisa melihat, kalau sudah tidak didukungan, ngapain untuk mau mau ikut itu kompetisi kan, itu istilahnya. Mau kompetisi di sini untuk apa saya? Bagi saya untuk apa? Gitu kan. Jadi sebetulnya saya memberikan peluang juga untuk teman-teman kita supaya bisa kembali. Ikutlah kembali setidaknya walaupun cuma separuh gitu. Tapi ternyata di saat-saat terakhir itu mereka tidak ada respon sama sekali. Nah, berarti saya lihat berarti ini sudah seperti itu jadinya. Sehingga pada malam hari ini saya sudah bilang ke rekan-rekan saya semua, sebelum didoakan. Tadi saya minta tolong Charles itu bilang sebelum didoakan, kalau sudah didoakan saya nggak akan mundur, karena nama saya sudah dibawa di hadapan Tuhan dan tetap, nah gitu kan, melanjutkan istilahnya. Tapi karena belum didoakan, maka saya sudah buat ini pernyataan ya, dan saya bacakan itu. Bacakan yang kencang. Surat pernyataan ya. Saya Pendeta Daniel Sanger dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai ketua DPRD periode 22-27. Pernyataan ini saya buat dengan kehendak sendiri ya, demi eratnya persekutuan para hamba Tuhan di lingkungan Majelis Kehormatan Bandar Lampung 23/08/2022 yang menyatakan, yaitu Pendeta Dr. Daniel Sanger SPAK MPH di atas meterai 10.000 ya. Dan ini saya serahkan kepada Tuhan. Tanda tangan itu dipakai. Oh iya. Sudah saya. Dengan demikian Tuhan Yesus memberkati, dan semoga Pendeta John akan melakukan pekerjaan lebih dari haleluya. Haleluya. Dengan demikian, Pendeta Daniel Sanger mengundurkan diri sebagai calon, maka calon hanya satu, Pendeta John Simamora. Haleluya. Belum.
Pendeta Daniel Sanur baru menyatakan, tapi belum diterima oleh MP. Ya, sebagai utusan yang sudah menerima surat pernyataan pengunduran diri dan disaksikan oleh dua anggota Majelis Pusat sesuai dengan prosedur yang ada yang sudah kita lewati dan jalani, maka surat pernyataan pengunduran diri diterima. Oke. Ya. Untuk nanti tim kerja saya mendedikasikan diri selama 5 tahun memberi yang terbaik bagi Majelis Daerah Provinsi Lampung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Gembala Agung kami, Kepala Gereja kami. Engkau yang sudah memilih hamba-hambamu sebagai pengurus Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Provinsi Lampung, periode 2022-2027. Sebelum kami meletakkan tangan kepada hamba-hambamu ini, kuduskan kami semua Majelis Pusat untuk menopangkan tangan. Karena itu biar kuasa-Mu turun, Engkau memakai hamba-hambamu ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, biarlah turun kuasa-Mu, turun hikmat-Mu, turun marifat dari surga kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas sebagai pemimpin Gereja Pantekosta di Indonesia periode 2022-2027. Dan biar kebangkitan terjadi di tanah, oh Tuhan Yesus, Lampung ini, kebangkitan terjadi, demikian juga rekonsiliasi terjadi, perubahan terjadi. Oh Tuhan Yesus, mujizat besar boleh terjadi buat pekerjaan Tuhan. Engkau yang menolong hamba-hamba ini, perlengkapi mereka dengan hikmat marifat dari surga, sehingga nama-Mu Tuhan dipuji, dibesarkan, nama-Mu dipermuliakan. Biarlah hamba-hamba Tuhan di Provinsi Lampung ini boleh bergandengan tangan, bekerja sama, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan gereja kami, yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia, boleh bangkit kembali. Dan biar Engkau pakai mereka untuk merangkul hamba-hamba Tuhan yang sempat keluar. Kami percaya kuasa-Mu sudah kami terima. Kami sudah melantik hamba-hamba-Mu ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.